واهدنا صراطك المستقيم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Ikhwah sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia hidayah, juga kesehatan dan umur yang Allah masih berikan pada kita, sehingga kita bisa menunaikan kewajiban maghrib kita tadi secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak untuk mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya kita harapkan bisa melahirkan cinta yang sesungguhnya di dalam hati-hati kita, lalu mengikutkan cinta itu dengan ittiba, mengikuti kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikannya sebagai inspirasi, sebagai uswah, teladan terbaik kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas peristiwa penting di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ghazwatu Bani Mustalik. Perangnya sebenarnya perang kecil, akan tetapi apa yang terjadi setelah perang itu yang memiliki dampak besar terhadap perjalanan sejarah umat ini. Diawali dengan konflik antara Muhajirin dan Ansor, yang hampir-hampir saja mereka sudah melakukan pertengkaran fisik, akan tetapi datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian melerai mereka dan mengingatkan bahwa yang seperti itu adalah kebiasaan jahiliyah. Bangga dengan kelompok, bangga dengan suku, bangga dengan daerah asal, dan menjadikannya sebagai ajang untuk ta'assub, fanatik, maka hal ini kata Rasulullah masih peninggalan-peninggalan jahiliyah. Abi da'watil jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah masih ada panggilan-panggilan jahiliyah yang seperti ini sementara saya sudah ada di tengah-tengah kalian, kata Rasulullah. Da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan yang seperti itu karena yang seperti itu sangat menjijikkan sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal peristilahan Muhajirin dan Ansor ini adalah peristilahan Qur'ani. Allah menggelari mereka sebagai Muhajirin dan Ansor. Akan tetapi kalau dipakai untuk fanatik, justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benci. Maka bagaimana lagi jamaah sekalian dengan fanatik yang selainnya, dengan kelompok, ya, dengan kelompok pengajian, dengan bendera ormas, dengan madhab ataupun yang lainnya. Kemudian yang kedua, peristiwa besar yang kedua setelah perang itu adalah hadithul ifk. Beredarnya hoax, berita palsu yang dihembuskan oleh orang-orang munafik. Ya, dan kasus yang pertama tadi juga digembosi, ya, atau dilakukan oleh orang-orang munafik, terutama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ia yang mengadu antara orang Muhajirin dan orang Ansor. Bahkan ia mengatakan kepada orang Ansor, "Sammin kalbak yakuluk." Engkau membesarkan anjing yang setelah besar ia menggigitmu sendiri. Ya. Kemudian tidak berhenti di situ kerja-kerja orang munafik. Ya. Yang kedua adalah peristiwa hadithul ifk. Dituduhnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha jatuh dalam perzinahan, perselingkuhan, karena kalung beliau, kilada beliau yang jatuh, sehingga ia tertinggal rombongan didapat oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sofwan bin Mu'attal di jalan.
diantar. Itu pun Sofwan bin Mu'attal tidak pernah berkata sepatah kata pun kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, kecuali saat pertama kali melihatnya ia beristirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ia kemudian mendekatkan unta itu dan ia mundur ke belakang. Akan tetapi sesampainya di kota Madinah dilihat oleh orang munafik kemudian menghembuskan isu bahwa ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha jatuh dalam perselingkuhan. Dan tidak sedikit sahabat Rasulullah yang ikut serta menyebarkan berita yang tidak benar itu, jamaah sekalian. Ini bahayanya isya'ah, bahayanya rumor, apalagi yang menyangkut harga diri orang. Kita tanpa sadar menjadi penolong-penolong syaitan untuk menyebarkan berita yang tidak kita pastikan kebenarannya. Kita pastikan saja kebenarannya, ternyata betul-betul benar, tidak maslahat untuk kita sebarkan, jamaah sekalian. Apalagi sesuatu yang tidak kita pastikan kebenarannya. Maka di era keterbukaan informasi saat sekarang ini, jamaah sekalian, yang semua orang bisa berkomentar, semua orang bisa berbicara, maka belajar untuk diam, belajar untuk menahan jempol-jempol kita dari komentar adalah sesuatu yang sangat dituntut, jamaah sekalian. Jangan sampai ini yang membuat kita menyesal nanti di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyangkut nyawa seseorang, kehormatan seseorang, ini sesuatu yang sangat sakral di sisi Allah Jalla Jalaluh. Pada kesempatan ini, jamaah sekalian, kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu Umratul Hudaybiyah, atau biasa juga diistilahkan dengan Sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Masya Allah, kita tidak terasa sisa beberapa pertemuan lagi ini, ya, sampai kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti wafat. Kalau tidak salah ini pertemuan yang ke-25, ya, kita mempelajari kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwas sekalian, azakumullah, peristiwa Umratul Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Jadi 6 tahun setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Ya, ini tentu saja bukan suatu yang ringan bagi seseorang. 6 tahun tidak pernah pulang kampung, yang masa kecilnya ia lahir di sana, masa kecilnya ia habiskan di sana, wahyu ia terima di sana, ia menikah dan beranak pinak di sana. Tempo 6 tahun ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali pulang kampung. Padahal bukan beliau tidak cinta dengan Mekah, akan tetapi kondisi saat itu yang membuat beliau harus berhijrah. Yang saat beliau akan hijrah naik ke Jabal Thur, beliau menangis, beliau bersedih melihat kota Mekah. Ma'atyabaki ya Makkah minal mudun, engkau adalah negeri yang baik wahai Makkah. Laula anna qaumi akhrajuni minki ma kharajtu minki, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sekiranya bukan karena kaumku yang mengeluarkanku darimu, maka saya tidak akan meninggalkanmu. Siapa yang tidak cinta dengan kampung halamannya, jamaah sekalian? Apalagi dalam tempo yang sangat lama, tidak pernah kembali, kurang lebih 6 tahun. Saat itu, jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bermimpi, dan sebagaimana kita jelaskan bahwa mimpinya para nabi itu adalah mimpi yang hak. Bahkan diantara tanda turunnya wahyu yaitu ar-ru'ya as-sadiqah atau ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Dan mimpi yang benar ini juga biasa ada pada kita manusia biasa. Karena kalau kita manusia biasa ini, mimpi kita tidak keluar dari 3 kemungkinan. Yang pertama, boleh jadi mimpi itu memang petunjuk dari Allah, ilham dari Allah. Kalau Rasulullah kan wahyu. Kalau kita tidak mungkin dapat wahyu, dapatnya adalah ilham atau firasat yang benar. Nah, itu biasa orang beriman mendapatkan yang seperti itu. Makanya kadangkala kalau kita melihat suatu kejadian, kok sepertinya saya mimpi ini tadi malam,
Itu namanya ru'ya as-shadiqah, mimpi yang benar, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, firasatnya orang beriman. Ada juga yang datang dari syaitan, apalagi kalau ndak baca doa kalau mau tidur. Makanya biasa itu, apalagi sihir itu biasanya kerjanya di malam hari. Ini perlu untuk senantiasa kita biasakan bagaimana sebelum tidur itu berdoa. Karena kerja-kerja tukang sihir itu biasanya di malam hari. Makanya di dalam Al-Quran kita diminta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari Al-Falaq. Dari pemilik Al-Falaq ini, pemilik malam yang gelap gulita. Karena biasanya tukang sihir bekerja di malam hari, jamaah sekalian. Datang dengan mimpi yang buruk, sampai-sampai jamaah sekalian ada orang yang takut untuk tidur. Karena setiap tidur, setiap itu ia mendapatkan mimpi yang buruk, mengerikan. Ada kadang orang itu kalau tiba waktu maghrib sudah cemas, mau lagi orang tidur, takut tidur jamaah sekalian. Ini kadang datang syaitan memang mengganggu. Yang ketiga, mimpi kita bisa jadi karena bunga-bunga tidur, karena terlalu sering dipikir, terlalu sering dihayalkan, akhirnya masuk ke dalam tidur. Ini bunga-bunga tidur namanya. Saat itu Rasulullah SAW mimpi jamaah sekalian, beliau tawaf di Mekah dan kemudian mencukur kepalanya. Ini merupakan petunjuk bahwa Rasulullah SAW akan berumrah. Maka ia sampaikan kepada sahabat-sahabatnya, dan pas semua sahabat juga sudah rindu. Akhirnya bersiap-siaplah mereka untuk berangkat ke kota Mekah, melaksanakan ibadah umrah setelah 6 tahun lamanya mereka meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan Ka'bah ini. Dan saat itu terkumpul 1.400 sahabat Rasulullah SAW yang akan menemani Rasulullah untuk umrah. Dari 1.400 itu ada satu orang munafik yang ikut juga. Selalu ada yang masalah yang seperti ini. Rasulullah SAW sebagaimana kebiasaan beliau itu mengundi istrinya, baik dalam keadaan perang, mau dibawa pergi berperang, atau dalam rangka safar untuk umrah. Saat itu istri Rasulullah SAW yang mendapatkan giliran atau yang menang undiannya adalah Ummu Salamah, ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bersama dengan 1.400 sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, taharraka fi ittijahi Makkah, bergeraklah sahabat-sahabat ini bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka terlebih dahulu harus ambil mikot di mana? Di mana mikotnya Ahlul Madinah? Di Bir Ali, di Dzul Hulaifah. Di situ Rasulullah berihram, ganti pakaian, lalu kemudian meniatkan untuk ihram. Labbaika Allahumma umratan, ya Allah kami terima panggilanmu dalam rangka berumrah. Saat itu semua kaum muslimin sudah pakai pakaian ihram, tidak membawa senjata kecuali ada namanya senjata musafir, modelnya kayak jambia. Biasa lihat orang Yaman itu kan bebas orang bawa senjata. Bahkan jangankan senjata jambia itu belati itu, senjata api saja itu dibebaskan, diperjualbelikan. Itu di Yaman. Implikasinya biasanya negara tidak stabil karena semua orang punya senjata. Tapi sampai sekarang budayanya itu di mana-mana, itu di Yaman orang selalu bawa jambia. Kalau kita mungkin badik. Jadi musafir dahulu biasa bawa seperti itu kalau bersafar, tetapi bukan pedang. Kalau mau berperang biasanya bawa pedang sama tameng. Saat itu sahabat hanya membawa, kalau bahasa kita mungkin badik. Jangan sampai di jalan ada apa-apa. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tujuannya hanya untuk berumrah saja, beribadah saja. Tidak ada rencana untuk berperang. Akan tetapi karena jumlahnya yang banyak dan orang-orang Quraisy trauma, di perang Badar mereka kalah,
Di perang Uhud juga awalnya mereka kalah dan mereka tidak betul-betul menang. Kemudian pengalaman baru-baru di perang Ahzab. Mereka sudah galang kekuatan dengan orang Yahudi, dengan Ghatafan, dengan orang-orang Arab yang lain, tetapi tidak menang-menang juga. Ini yang melahirkan akhirnya berbalik, justru mereka yang ketakutan jamaah sekalian. Padahal Rasulullah sudah pakaian ihram. Beda kasusnya kalau Rasulullah pakai pakaian perang, pakai pakaian besi, pakai helm, bawa pedang, bawa tameng, itu jelas mau berperang, tetapi Rasulullah pakai ihram. Tetap saja mereka ketakutan jamaah sekalian. Akhirnya datang utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah jalan. Iya. Namanya yang pertama Mikras bin Hafs. Namun sebelum ada utusan ini ada perantara di antara mereka, kan ini orang Quraisy sudah ketakutan. Ada dari Bani Khuza'ah namanya Budail. Budail ini dengan kaum muslimin atau Bani Khuza'ah ini dia sebenarnya baiknya dengan kaum muslimin. Berkoalisi dengan kaum muslimin, tetapi dia tetap juga menjaga hubungan baik dengan orang Quraisy sehingga ia berada di tengah-tengah. Kalau ada pesan dari Quraisy, dari Bani Khuza'ah yang melaporkan. Kalau ada juga pesan dari kaum muslimin, dari Bani Khuza'ah ini. Budail melaporkan bahwa orang-orang di Mekah ini ketakutan. Maka mereka juga mau siap-siap. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lam naji li qitali ahad." Kami ini datang, kata Rasulullah, tidak mau memerangi siapa-siapa. Iya. Walakin najina mu'tamirin. Kami datang untuk berumrah saja, sebagaimana yang engkau lihat semuanya kita ini pakai pakaian ihram. Tidak ada bawa pedang, tidak ada bawa tameng ya, tapi namanya orang sudah ketakutan. Ya, Budail sudah melaporkan bahwa Muhammad bersama dengan pasukannya tidak ada yang mau datang untuk berperang, itu pesannya. Mereka sudah berpakaian ihram, tidak membawa pedang dan tameng. Akan tetapi orang Quraisy ya, tetap khawatir. Maka ia mengutus utusan yang pertama adalah Mikras bin Hafs. Ini utusan pertama Rasulullah utusan pertama orang Quraisy menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat utusan ini, beliau mengatakan hada rajulun ghadir. Orang ini adalah pengkhianat, hati-hati dengan ia. Ya, disampaikan pesan Quraisy untuk jangan masuk ke dalam kota. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menyampaikan seperti yang disampaikan pada Budail tadi. Al-Khuzai. Rasulullah mengatakan kami ini hanya mau umroh saja, mau tawaf, cukur, setelah itu sudah selesai. Akan tetapi ternyata setelah Mikras ini menyampaikan kepada orang Quraisy tetap ya tidak bisa tenang. Maka diutuslah utusan yang kedua bernama Hulais bin Alqamah. Ya, Hulais bin Alqamah ini dari Bani Kinanah. Ini nanti panjang ceritanya antara Bani Kinanah dan Bani Khuza'ah. Ya, ini sekutunya orang Quraisy dari Bani Kinanah ini. Datang utusan ini Hulais. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan hadza fulanun wa huwa min qaumin yu'azzimunal budun fab'athuha. Kata Rasul, orang ini sangat menghargai syiar-syiar, maka terima ia. Kalau yang pertama tadi Rasul mengatakan wataknya ini pengkhianat. Ya memang ada orang kelihatan dari mukanya itu, ya mukanya memang sudah kelihatan muka-muka pengkhianat. Ya, kalau yang kedua ini kata Rasulullah, meskipun ia bukan orang Islam tetapi ia masih mengagungkan syiar-syiar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa sebagaimana yang engkau lihat, kami ini memakai pakaian ihram, tidak bawa pedang, tidak bawa tameng. Ya, karena Hulais ini jamaah sekalian sebagaimana kata Rasulullah adalah orang yang mengagungkan syiar-syiar, maka ia melaporkan hal ini kepada orang Quraisy, biarkan mereka masuk. Tidak ada di antara mereka yang bawa pedang dan tameng. Mereka cuma pakai pakaian ihram. Tetapi orang Quraisy masih khawatir juga. Diutus utusan yang ketiga Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Saat itu belum masuk Islam, nanti akan masuk Islam, akan menjadi sahabat Rasulullah. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini adalah sahabat yang kata Rasulullah mirip dengan Nabi Isa. Saat Rasulullah
Isra dan Mi'raj, beliau ketemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Maka disampaikan nanti tatkala yang menjadi sahabat bahwa Urwah bin Mas'ud ini mukanya mirip dengan Nabi Isa. Ada sahabat yang mukanya mirip dengan Rasulullah, siapa? Sudah kita bahas. Siapa sahabat Rasul yang mirip dengan Rasulullah, baik mukanya maupun akhlaknya? Aduh, sudah lupa ya. Siapa juru bicara kaum muslimin waktu di Habasyah? Saudaranya Ali, Ja'far bin Abi Thalib. Kalau ditanya siapa sahabat Rasulullah yang mirip mukanya dengan Rasulullah, itu adalah Ja'far. Yang mirip mukanya dengan Nabi Isa, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Ada sahabat Rasulullah yang sering Jibril menyerupainya, Dihya. Ada sahabat Rasulullah yang iblis pernah menyerupainya waktu di perang. Nah, ini kalau mau di murojaah, ingatlah yang ingat, lupalah yang lupa. Ya. Urwah bin Mas'ud ini jamaah sekalian saat itu belum masuk Islam, ia utusan yang ketiga. Ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Urwah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Muhammad, sebaiknya engkau kembali. Yang di dalam kota juga sudah siap-siap. Ya, meskipun niatmu bukan untuk perang, tetapi kalau terjadi perang, maka yang celaka engkau sendiri wahai Muhammad, sahabat-sahabatmu akan lari semuanya." Oh, tersinggung Abu Bakar dengar bahwa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan lari. Maka kata Abu Bakar, umsus badrul lag. Ini kalimat penghinaan di dalam bahasa Arab. Kalau orang sudah marah sekali, cuma tidak usah kita terjemahkan secara letterlet, ini sangat kasar sekali. Bentuk penghinaan kalau orang sudah marah sekali. Anahnu nafir anhu, apakah kami akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi ia hina tadi siapa? Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dan mengatakan bagaimana mungkin kami akan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ada suara yang ngomong seperti itu, Urwah kemudian bertanya, "Man hadza? Siapa itu?" Orang-orang mengatakan Abu Bakar. Kemudian Urwah bin Mas'ud kemudian mengatakan, "Amma walladzi nafsi biyadi laula yadun kanat indi lam ajzika biha la ajabtu." Sekiranya bukan karena dulu saya punya hutang budi pada Abu Bakar, maka saya akan menjawabnya. Akan tetapi dia segan karena ia memiliki hutang budi. Karena ini Abu Bakar, jamaah sekalian, sebelum masuk Islamnya sekalipun orang yang sangat dermawan. Kalau ada orang butuh bantuan, ada hutang mau dibayar, kesusahan ekonominya, maka orang pasti datang pada Abu Bakar. Dan hampir-hampir tidak ada juga aibnya yang didapati oleh orang Quraisy. Dan pemuka-pemuka suku Arab itu rata-rata kenal dengan Abu Bakar. Mungkin kita lupa jelaskan, waktu sahabat akan hijrah ke Habasyah, termasuk sebenarnya yang sudah berangkat hijrah itu adalah Abu Bakar. Tetapi saat di jalan di Barkil Gimad dekat Yaman ke arah selatan, ketemu dengan suku Arab. Pemimpinnya yang bernama Ibnu Daginnah. Ibnu Daginnah ternyata kenal dengan Abu Bakar karena terkenal sekali akan kedermawanannya. Ada acara biasa dibuat oleh Abu Bakar di setiap pekan itu di rumahnya, acara makan gratis. Iya. Saking dermawannya jamaah sekalian. Maka Ibnu Daginnah mengatakan, "Mau kemana wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Saya ingin mencari tanah Tuhanku yang lainnya yang dimana saya bisa merdeka untuk beribadah kepadanya." Ibnu Daginnah mengatakan, orang yang sepertimu ini tidak pantas untuk meninggalkan kampung halamannya atau diusir dari kampung halamannya. Sini kembali ke Mekah, nanti saya bicara sama Abu Jahal. Akhirnya diantar kembali ke Mekah jamaah sekalian, saking baiknya Abu Bakar. Sampai di Mekah di dekat Ka'bah, setelah selesai tawaf, Ibnu Daginnah mengatakan, bagaimana mungkin orang baik seperti ini diusir dari kampung halamannya? Tidak bisa beribadah di kampungnya sendiri. Ia adalah orang baik, orang yang dermawan, senantiasa menolong yang lemah. Saya yang akan memberikan suaka padanya. Siapa yang menolak suaka saya? Kata Abu Jahal, "Oke, kalau begitu kita terima, yang penting beribadahnya di dalam rumah. Mau sholat silakan sholat, mau mengaji silakan mengaji. Yang penting jangan tunjukkan ke depan publik. Jangan sampai dilihat oleh wanita dan anak-anak kami lalu mereka ikut-ikutan."
Ini saking terkenalnya Abu Bakar jamaah sekalian kebaikannya, sampai Urwah bin Mas'ud berhutang budi juga, mungkin pernah pinjam uang, pernah dibantu dulu. Akhirnya ia segan, sekiranya tidak pernah saya berhutang budi, saya akan jawab, tetapi mau gimana lagi, saya pernah ditolong, pernah dibantu. Kemudian jamaah sekalian, saat itu Urwah bin Mas'ud mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mau menggenggam jenggot Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sampingnya ada Al-Mughirah bin Syu'bah, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memegang pedang. Ya, setiap akan mendekat, maka Urwah bin Syu'bah ini juga menyodorkan pedangnya. Ya, maka saat itu Ibnu Mas'ud ini mengatakan kepada sahabat-sahabat yang ada, siapa ini? Ia mengatakan itu adalah Mughirah bin Syu'bah. Ya, beda dengan Abu Bakar, Mughirah bin Syu'bah ternyata kemanakan dari Urwah ini, yang ia tahu masa lalunya. Kalau tadi Abu Bakar dia berhutang budi, maka Mughirah bin Syu'bah diceritakan semua masa lalunya. Mungkin kalau bahasa kita baru pakai itu. Dulu ditahu di siapa. Dibilang dulu, kok dulu pernah membunuh orang, pernah merampas hartanya. Disebut semua masa lalu dari Mughirah bin Syu'bah oleh Urwah bin Mas'ud As-Saqafi ini. Akan tetapi kata Rasul, kalau Islamnya sudah diterima, adapun urusan masalah harta saya tidak masuki. Ini bahayanya jamaah sekalian kalau urusan sengketa harta. Itu kita harus kembalikan kepada pemiliknya. Nah, kalau maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan bertaubat. Tetapi kalau kesalahan kita pada sesama, harta orang yang kita makan, korupsinya kita, maka itu harus dikembalikan kepada pemilik haknya jamaah sekalian. Kalau kita bawa sampai meninggal, maka amal-amalan soleh kita akan dihabiskan untuk itu, untuk menebus hal itu jamaah sekalian. Maka kata Rasulullah, kalau untuk Islamnya ya kita sudah terima, adapun permasalahan harta kata Rasulullah saya tidak masuk itu urusannya nanti. Saat itu jamaah sekalian, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini melihat bagaimana pengagungan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rasulullah. Tadi ia mengatakan bahwa sahabat-sahabatmu pasti akan kabur, tapi setelah melihat Rasulullah meludah, ternyata sahabat rebutan menangkap ludahnya Rasulullah. Saat Rasulullah berwudu, sahabat itu bertengkar berebutan sisa air wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini tabaruk yang dibolehkan. Tabaruk dari jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cocok kalau kita meludah, atau kemudian saya mengatakan saya mau meludah, siapa yang mau tangkap? Ya tidak benar. Siapa kita? Atau sisa air wudu kita, sisa air mandi kita? Tidak. Ini kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ludahnya, kemudian bekas wudunya itu jadi diperebutkan oleh sahabatnya. Kaget Urwah bin Mas'ud ini. Saya biasa ke Romawi, ketemu dengan Raja Romawi, biasa ke Persia ketemu dengan Kisra, pernah dengan Najasyi, tapi tidak ada pengikutnya yang sampai seperti ini setianya, mengagungkannya. Maka ini disampaikan pada orang-orang Quraisy. Kata Urwah, saya tidak pernah melihat orang yang lebih loyal dari sahabat-sahabatnya Muhammad. Bagaimana tidak loyal, ludahnya saja diperebutkan, tidak menyentuh tanah itu ludah Rasulullah. Sisa air wudunya itu diperebutkan, sampai-sampai kata Urwah, sahabat itu hampir bertengkar, berebutan sisa air wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Kalau kita ganggu Muhammad, maka 1.400 orang ini siap mati. Kalau permasalahan ludah saja, permasalahan air wudu seperti itu, maka bagaimana lagi kalau fisiknya yang diganggu? Yaitu pesan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil inisiatif untuk mengirim utusan juga ke dalam, bahwa tujuan kami ini hanya untuk ibadah, hanya untuk umroh saja. Dipilihlah saat itu Umar. Akan tetapi Umar ya'tadzir, minta uzur kepada Rasulullah. Kata Umar, ya Rasulullah, saya tidak punya lagi keluarga di dalam. Kalau saya yang datang, bisa jadi saya ditangkap nanti, dan mereka tidak punya pertimbangan apa-apa karena saya tidak punya lagi keluarga di dalam.
Maka ditunjuklah Utsman bin Affan. Karena Utsman bin Affan ini dari keluarga yang terhormat dan masih banyak keluarganya di dalam kota Mekah. Berangkatlah menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini di dalam jamaah sekalian, ternyata ia ditahan sekian lama tidak balik-balik. Sampai kabar di kaum muslimin sepertinya Utsman ini sudah dibunuh. Utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dibunuh, maka langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat peristiwa yang luar biasa yang disebut baiat apa? Baiatur Ridwan. Berbaiat janji sumpah setia terhadap perjuangan ini untuk menuntut akan darah Utsman. Jadi 1.400 orang itu semuanya berbaiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menuntut darah Utsman. Kecuali satu orang munafik tadi yang ikut, namanya Jad bin Qais, itu tidak mau berbaiat. Tapi mau gimana lagi, sudah ikut, ya tetap ikut sama rombongan, tetapi tidak ikut berbaiat. Ya, adapun yang lainnya 1.400, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan Utsman dengan mengatakan hadhihi an Utsman. Ini tanganku mewakili Utsman. Maksudnya apa? Utsman juga dihitung sebagai orang yang ikut berbaiat di situ. Sampai-sampai Rasulullah yang mewakilinya. Ya, itu kan diantara alasan pemberontakan nanti di masa Utsman bin Affan. Ya, ia mengatakan bahwa Utsman ini tidak ikut dalam baiatur Ridwan. Padahal Rasulullah yang mewakili langsung. Bahkan mereka berbaiat untuk menuntut darah Utsman, yang Utsman sudah dikira meninggal jamaah sekalian. Ya, nanti kalau ada kesempatan kita bahas bagaimana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang malaikat sekalipun malu jamaah sekalian. Ya, pernah suatu saat Rasulullah baring-baring, kemudian datang Abu Bakar, Rasulullah tetap baring. Datang Umar, Rasulullah juga masih baring. Setelah Utsman yang masuk, maka Rasul langsung perbaiki duduknya dan memperbaiki kain untuk menutup betisnya. Yang melihat ini jamaah sekalian, Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar masuk, engkau tetap santai-santai, Umar juga masuk masih santai, tetapi setelah Utsman yang datang, engkau memperbaiki dudukmu dan menutup betismu. Ya, kata Rasulullah, tidakkah aku pantas malu yang malaikat sekalipun malu padanya, segan padanya. Ya, lalu kemudian sahabat ini dibunuh dengan cara mengerikan jamaah sekalian. Ia dibunuh dalam keadaan lagi puasa, lagi membaca Quran. Ada istri yang menemaninya, Nailah. Ini juga kisah cintanya yang luar biasa, karena saat itu Utsman sudah tua sekali jamaah sekalian, 70 tahunan, sementara istrinya ini masih sangat muda. Ditanya, kenapa bisa kamu menikah dengan orang tua? Kemudian Nailah mengatakan, bagaimana tidak saya menikah dengan orang yang telah menghabiskan masa mudanya dengan Rasulullah. Ia melindungi suaminya jamaah sekalian sampai kemudian jari-jarinya ini terpotong. Tapi karena cantiknya banyak orang yang datang melamar, tapi dia tidak mau lagi menikah. Ini cinta yang luar biasa jamaah sekalian. Padahal orang tua, orang yang sudah 70 tahun. Kita Ji berapa tahun ya Ji? Oh masih sangat muda. 70 tahun, iya, sekitaran situ jamaah sekalian. Iya, kita lanjut. Iya, sampai di mana tadi? Sampai Utsman, baiatur Ridwan. Berbaiatlah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian menuntut darah Utsman, karena Utsman ini sudah diisukan meninggal wafat. Tiba-tiba datang utusan dari orang Quraisy yang bernama Suhail bin Amr. Kalau 3 tadi utusan semuanya gagal, maka saat tahu yang datang Suhail ini, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qad sahhala lakum amrakum. Urusan kalian akan menjadi mudah. Karena yang datang ini Suhail, Sahal dalam bahasa Arab artinya mudah. Ini pentingnya kita memberikan nama yang baik jamaah sekalian. Ini tafaul, optimisme. Kalau ada toko, kasih nama yang baik, sumber rezeki, laris manis. Seperti itu. Kalau ada orang baik, bagus namanya, langsung Rasul optimis. Kalau 3 yang tadi itu semuanya deadlock, tidak ketemu titik kesepakatan, maka sekarang akan mudah urusannya, karena yang datang ini orangnya bernama gampang, Suhail. Ya, maka saat itu jamaah sekalian, datanglah Suhail ini dengan draft perjanjian. Ini yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Poin pertama dari perjanjian ini jamaah sekalian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan pengikutnya harus kembali, tidak boleh umroh tahun ini. Kalau mau umroh nanti tahun depan, itu pun cuma 3 hari saja. Tidak boleh bawa senjata, hanya bawa jambianya itu, jambianya orang Arab. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, poin perjanjian ini adalah wad'ul harb. Gencatan senjata selama 10 tahun. Poin yang ketiga dari perjanjian ini, man ahabba an yadkhula fi aqdi Muhammad, siapa yang ingin menjadi sekutu Muhammad, sekutu kaum muslimin, maka silakan. Siapa yang ingin suku-suku Arab menjadi sekutu orang Quraisy, maka dipersilahkan. Poin yang terakhir, yang keempat, kalau ada orang Mekkah yang masuk Islam tanpa seizin walinya, maka harus dikembalikan ke Mekkah. Sementara kalau ada orang Islam yang murtad bergabung dengan orang Mekkah, tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Umar yang melihat draft perjanjian ini, jamaah sekalian, marah besar. Sebelum masuk Islam saja tidak pernah kita terhina, bagaimana lagi dengan setelah Islam ini. Ini kan isi perjanjian ini sangat merugikan kaum muslimin. Yang pertama, mereka sudah jauh-jauh jalan 500 lebih kilometer di tengah panas, harus kembali. Nanti datang lagi tahun depan. Kemudian poin yang keempat tadi, jamaah sekalian, kaum muslimin yang murtad silakan bergabung ke Mekah dan tidak usah kembali ke Madinah. Sementara orang yang masuk Islam itu tidak boleh bergabung ke Madinah, harus dikembalikan ke Mekah. Maka Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fama hadhihi daniyah? Ya Rasulullah, kehinaan apa yang seperti ini? Umar, kita tahu saja, kata Rasulullah, sahabatku yang paling penyayang kepada sesamanya adalah Abu Bakar, dan sahabatku yang paling tegas terhadap batasan Allah adalah Umar. Kata Umar, ya kalau mau perang, ya sudah, perang saja. Kita kan juga banyak ini, yang mungkin kalau bahasa kita ya seperti itu. Fama hadhihi daniyah? Kehinaan apa ini ya Rasul, yang sebelum Islam saja kita tidak pernah dihina seperti ini, apalagi nasami kita di atas kebenaran, kata Umar. Akan tetapi Rasulullah hanya menjawab singkat, innama ana abduhu wa rasuluh wallahu huwa nasiri. Sesungguhnya saya hanyalah hamba dan utusan Allah, dan Allah lah yang akan menjadi penolongku. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasul, bukankah engkau sudah menyampaikan bahwa kita akan masuk berumrah? Kata Rasulullah, betul, tetapi kan saya tidak janji kalau sekarang waktunya. Ya bisa jadi nanti. Kemudian Umar bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, fama hadhihi daniyah? Wahai Abu Bakar, kenapa kita harus terhina seperti ini? Ternyata jawaban Abu Bakar persis dengan jawaban Rasulullah, innama huwa abduhu wa rasuluh wallahu huwa nasir. Rasulullah itu adalah hamba dan utusan Allah, dan Allah lah yang akan menolongnya. Sejak saat itu sadarlah sahabat kalau ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat akan ditandatangani perjanjian ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ali untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail, kalau Allah kami kenal, tetapi Ar-Rahman dan Ar-Rahim kami tidak kenal, hapus itu. Tulis saja Bismika Allahumma. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah, hapus. Umar tambah marah. Ini nama Allah lagi yang minta dihapus. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan lagi kepada Ali untuk menulis, yang berakad di sini adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian Suhail mengatakan lagi, kalau kami mengakuimu sebagai Rasulullah, buat apa kita berunding? Buat apa kita mencegahmu? Kami tidak mengakuimu sebagai utusan Allah. Maka kata Rasulullah SAW, ya sudah, hapus, ganti dengan Muhammad bin Abdullah. Ya, hapus wahai Ali. Ali tidak mau menghapus, akhirnya Rasulullah yang menghapus sendiri. Ya, mengganti dengan Muhammad bin Abdullah. Umar tambah marah, jamaah sekalian. Akhirnya sebelum ditandatangani, kalau dulu kan distempel perjanjian itu, tiba-tiba ada kejadian yang luar biasa. Anaknya Suhail yang bernama Abu Jandal datang masuk Islam. Iya, datang masuk Islam. Nah, salah satu poin dari perjanjian, diktum dari perjanjian itu, kalau orang Islam masuk
masuk Islam tanpa sepengetahuan, tanpa persetujuan walinya, maka harus dikembalikan. Langsung kata Suhail, sudah berlaku perjanjian ini. Padahal belum distempel, ngotot dia. Akhirnya Abu Jandal ini diseret oleh bapaknya. Ya, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Jandal isbir, wahai Abu Jandal bersabarlah, ini ujian untuk, karena dia tidak bisa bergabung ke Madinah. Lalu datang juga Umar mengatakan ya Abu Jandal isbir sambil menawarkan pedangnya. Ya, jadi dia punya pedang, sambil dia campak-campak itu isbir ya Abu Jandal, sambil dia sodorkan pedangnya, maksudnya tarik ini. Iya, kan tetapi singkat kisahnya Abu Jandal pun dibawa pulang ke Mekah oleh bapaknya, oleh Suhail ini. Saya kira ini ikhwas sekalian, nanti kita akan tahu bagaimana hikmah dari perjanjian ini. Ya, hal yang nampaknya merugikan kaum muslimin, ternyata ini merupakan tolak penting, titik tolak kejayaan kaum muslimin. Ya, makanya ulama memberikan pelajaran, ya, betapapun itu kalau datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin nampaknya secara sepintas kita akan rugi, tetapi di belakang itu semua adalah kejayaan. Seperti permasalahan riba jamaah sekalian. Kalau orang mau pikir kadang ini kan menguntungkan saya, ini bagus untuk saya, akan tetapi kejayaan itu, keberuntungan itu selalu bersama dengan syariat Allah dan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti perjanjian Hudaybiyah ini, nampaknya merugikan kaum muslimin, akan tetapi karena ini wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, ini merupakan titik tolak kejayaan kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pekan depan, diberikan kesehatan dan umur panjang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.